Bab 130. Sekar menatapnya, mencoba mencari kepastian dalam sorot matanya. Kejujuran Charles begitu jelas, dan ia tahu pria itu tidak sekedar mengucapkan kata-kata manis. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Sekar mengangguk pelan. "Baiklah, Charles. Aku bersedia menikah denganmu, setelah masa idahku selesai." Mata Charles berbinar, senyumnya mengembang lebar. "Terima kasih, Sekar." Tanpa sadar, refleks tubuhnya bergerak sendiri. Ia menarik Sekar ke dalam pelukan, mendekapnya dengan erat seolah tidak ingin melepaskan. Sekar sempat terkejut, tapi ia tidak menolak. Di dalam pelukan Charles, ada kehangatan yang tidak pernah ia rasakan selama ini. Ada rasa aman, ada harapan baru. Mungkin, ini adalah awal yang baru bagi mereka berdua. Setelah beberapa saat, Charles akhirnya melepaskan pelukannya. Matanya menatap Sekar dengan penuh tanya sebelum akhirnya ia berkata, "Sekar, bukankah saudaramu ada yang punya perusahaan keamanan? Apa Aryo tidak menggunakan jasanya untuk melindungi keluarganya? Bagaimana bisa sampai mansion dikirimi teror?" Sekar menghela nafas pelan. "Sepertinya perusahaan Edward sudah membantu Aryo," jawabnya. "Tapi kali ini musuhnya terlalu berat, Charles. Yang aku tahu, keluarga Naomi itu seorang Yakuza di Jepang. Makanya dulu orang tua Mas Bambang tidak menyetujui hubungan Mas Bambang dan Naomi karena hal itu." Charles terdiam sesaat, mencoba mencerna informasi tersebut. "Yakuza di Jepang?" tanyanya, nada suaranya terdengar semakin serius. "Siapa nama kakaknya Naomi?" Sekar menggeleng pelan. "Aku tidak begitu tahu, Char. Tadi Dewi memang sempat menyebutkan namanya, tapi aku lupa." Charles termenung sejenak, ekspresinya berubah penuh pertimbangan. Setelah beberapa detik berlalu, ia kembali menatap Sekar. "Sekar, boleh aku meminta nomor Aryo? Kebetulan aku punya banyak kenalan orang Jepang. Siapa tahu aku bisa sedikit membantu." "Tentu saja," jawab Sekar tanpa ragu. La segera merogoh ponselnya dan mencatat nomor Aryo, lalu menyerahkannya pada Charles. 52. Setelah pulang dari rumah Bu Sekar, Charles segera menghubungi Aryo. Namun, panggilannya tak kunjung diangkat. Ia menghela nafas pelan, matanya menatap layar ponselnya dengan sedikit frustasi. Apa karena nomor baru, jadi Aryo nggak mau angkat? Gumam Charles. Ia lalu memutuskan untuk mengirim pesan. "Aryo, ini aku, Om Charles. Tolong hubungi aku kalau kamu ada waktu. Ini penting." Selang beberapa saat, ponselnya akhirnya berdering, menampilkan nama Aryo di layar. Charles segera mengangkatnya. "Akhirnya kamu menghubungi Om, Aryo," ucapnya. "Maaf, Om. Tadi aku ada rapat," jawab Aryo. "Ada apa, Om? Apa ada masalah dengan ibu di sana?" "Tidak, Aryo. Ibumu baik-baik saja," ujar Charles. "Aku hanya ingin bertanya sesuatu padamu. Apa benar yang dibilang ibumu kalau kamu sedang ada masalah dengan Yakuza di Jepang?" Hening sesaat di ujung telepon sebelum Aryo akhirnya menghela napas dan mengakui, "Iya, Om. Beberapa hari ini keluargaku diteror oleh orang itu." "Kalau boleh tahu, siapa nama orang itu, Aryo?" tanya Charles. "Namanya Natsuki dari klan Takeda," jawab Aryo. Mata Charles sedikit menyipit mendengar nama itu. "Takeda? Apa dia anak dari Satoshi?" Aryo tampak terkejut. "Om mengenalnya. Om pernah mendengar klan itu," kata Charles. "Kebetulan Om punya teman seorang Yakuza dari klan Yamamoto." "Aryo, izinkan Om membantumu menangani masalah ini," lanjut Charles dengan nada serius. Hening kembali menyelimuti percakapan mereka. Aryo tampak berpikir sebelum akhirnya menjawab, "Baiklah, Om. Aku setuju. Kebetulan nanti malam aku akan bertemu dengan anak buah Natsuki.
Jam berapa? Tanya Charles. Jam 8 malam, jawab Aryo. Charles melirik arlojinya. Masih ada cukup waktu. Om akan ikut denganmu. Kirimkan lokasinya, Om akan langsung ke sana untuk menghemat waktu, ujar Charles tegas. Baik, Om. Terima kasih, ucap Aryo sebelum menutup panggilan. Setelah panggilan berakhir, Charles segera bergegas. Ia mengambil jaketnya, lalu keluar rumah dengan langkah cepat. Sambil berjalan menuju mobil, ponselnya bergetar pesan dari Aryo telah masuk. Om, ini lokasinya. Kita bertemu di sana sebelum jam 8. Charles membuka peta digital di ponselnya dan melihat titik lokasi yang dikirim Aryo. Sebuah restoran Jepang di pusat kota, tempat yang tampaknya cukup eksklusif. Baiklah, Om akan segera berangkat sekarang, balas Charles sambil menyalakan mesin mobil. Tanpa buang waktu, ia segera melajukan kendaraannya. Di sepanjang perjalanan, pikirannya terus bekerja, mengingat kembali informasi tentang klan Takeda yang pernah ia dengar. Jika Natsuki benar anak dari Satoshi Takeda, maka ini bukan ancaman yang besar bagi Charles, namun berbeda bagi Aryo dan keluarganya. 53. Charles segera mengambil ponselnya dan menghubungi keponakannya, Anthony. Begitu panggilan tersambung, ia langsung berbicara dengan nada tegas. Halo, Anthony. Siapkan beberapa orang pasukanmu. Suruh mereka menemuiku jam 8 malam. Lokasinya akan aku kirimkan, ucap Charles singkat, tanpa memberi kesempatan Anthony bertanya lebih lanjut. Baik, Om, jawab Anthony cepat. Charles langsung mematikan panggilan dan mengirimkan lokasi pertemuan kepada Anthony. Setelah itu, ia menekan pedal gas lebih dalam, menambah kecepatan mobilnya. Pikirannya penuh dengan berbagai kemungdewi. Jika negosiasi dengan anak buah Natsuki gagal, maka konfrontasi tidak bisa dihindari. Ia tidak ingin mengambil resiko membiarkan Aryo menghadapi ancaman ini sendirian. Malam harinya, gudang kosong itu dipenuhi udara pengap dengan bau besi tua yang menyengat. Aryo berdiri tegak, matanya tajam menatap pria di depannya. Di sisi lain, Edward dan beberapa anak buahnya waspada, memperhatikan setiap gerakan lawan. Selamat datang, Tuan Aryo. Akhirnya kita bertemu lagi, kata Hirota dengan senyum menyeringai. Aryo menyipitkan mata. Jadi, Anda anak buah Natsuki. Benar sekali. Hirota mengangguk santai. Aku diperintahkan bosku untuk memberimu kabar terkait kondisi ayahmu, tentu saja dengan mengatasnamakan polisi Jepang. Aryo mengepalkan tangannya. Jadi, bosmu sengaja membiarkan bapakku hidup. Tepat sekali. Hirota terkekeh, suaranya dipenuhi ejekan. Tuan Natsuki ingin melihatnya menderita. Terlalu membosankan kalau langsung dibunuh, bukan? Oh, ya duduklah dulu Tuan Aryo. Biarkan anak buahku mengambilkan minum dulu. Hentikan basa-basi ini, Tuan Hirota. Aryo menghela napas, berusaha menahan emosinya. Aku kesini hanya untuk negosiasi. Hentikan teror terhadap keluargaku. Apa yang kalian mau? Hirota tertawa, suaranya menggema di dalam gudang. Seharusnya kau sudah tahu. Tujuan bosku adalah nyawa keluargamu. Aryo menatapnya tajam. Jadi tidak ada perdamaian. Kalian ingin berperang. Perang. Hirota kembali tertawa terbahak-bahak, seperti mendengar lelucon konyol. Apakah kau benar-benar berpikir bisa melawan kami, Tuan Aryo? Tatapan Aryo tidak goyah. Hirota menggeleng dan menyeringai. Kami hanya ingin bermain-main denganmu sebentar. Hingga saatnya bosku memberi perintah, aku akan menghabisi keluargamu satu persatu. Amarah Aryo memuncak. Brengsek. Ia melayangkan pukulan ke wajah Hirota. Baku hantam pun pecah. Hirota dengan sigap membalas serangan, sementara Edward dan anak buahnya langsung menyerang orang-orang Hirota. Suara tinju bertemu rahang,
tendangan menghantam tulang rusuk, dan denting senjata beradu memenuhi gudang. Tembakan pertama dilepaskan. Kekacauan semakin memuncak. Peluru berdesing di udara, menghantam tembok dan peti kayu yang berserakan. Namun, di tengah pertarungan sengit itu, Hirota berhasil menodongkan. 54. Senjatanya ke arah Aryo. "Hentikan!" teriaknya. Edward dan anak buahnya terpaksa berhenti, melemparkan senjata mereka ke tanah. "Kau pikir bisa menang dari kami? Jangan mimpi, Aryo." Hirota bersiap menarik pelatuk. Namun, tiba-tiba suara tembakan lain menggema dari luar. Peluru menembus lengan Hirota, membuatnya menjerit kesakitan. Senjatanya terlepas dari genggaman, jatuh ke lantai dengan suara nyaring. Semua orang menatap arah pintu masuk, di sana berdiri Charles yang sedang memegang senjata di tangannya. 55. Hirota menengerang kesakitan, tangannya berlumuran darah akibat tembakan yang menghantam lengannya. Matanya liar, mencari sumber tembakan yang tiba-tiba itu. Sementara itu, Aryo tidak membuang waktu. Ia menerjang Hirota, menjatuhkannya ke lantai dengan satu hantaman keras kerahangnya. Edward dan anak buahnya segera mengambil kembali senjata mereka. Salah satu anak buah Hirota mencoba mengangkat pistolnya, tapi sebelum sempat menarik pelatuk, sebuah tembakan lagi meledak dari luar, membuatnya terhuyung dan jatuh. Gudang itu kini dipenuhi ketegangan yang semakin menyesakkan. Hirota terpojok, kalah jumlah. Edward dan anak buahnya sudah siap menembak kapan saja, sementara Aryo berdiri tegak di tengah, menatap lawannya tanpa gentar. Tiba-tiba, langkah kaki berat terdengar mendekat. Seorang pria berjas hitam masuk dengan tenang, diikuti beberapa anak buahnya. Wibawanya begitu kuat, membuat semua orang di ruangan itu secara naluriah memberi perhatian penuh padanya. Hirota mendongak, matanya menyipit penuh selidik. "Siapa kau? Kenapa ikut campur?" tanyanya tajam. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan mendekati Aryo dan menepuk bahunya ringan. "Kamu tidak apa-apa, Aryo." Suaranya terdengar dalam dan tegas. Aryo menoleh, lalu mengangguk. "Aku baik-baik saja, Om." "Terima kasih." Mendengar itu, Hirota semakin penasaran. Siapa sebenarnya pria ini? Pria itu akhirnya menatap Hirota, matanya tajam seperti pisau. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku," katanya tenang, tetapi penuh ancaman. "Katakan pada bosmu, kalau dia masih nekat mengganggu Aryo dan keluarganya, suruh dia menghadapi aku dulu." Hirota menyeringai kecil, mencoba menyembunyikan ketegangan yang mulai merayap di tubuhnya. "Beraninya kau menantang bosku," katanya sambil terkekeh. "Apa kau pikir, kau pantas berhadapan dengannya?" Mendengar itu, pria berjas hitam tersebut hanya tersenyum tipis. Ia lalu menunduk dan berjongkok di depan Hirota yang masih terduduk di lantai. Dengan gerakan santai namun penuh tekanan, ia menepuk pipi Hirota 2 kali. "Pantas atau tidaknya, hanya bosmu yang tahu," katanya pelan, tapi menusuk. "Katakan padanya kalau Charles Moretti ingin bertemu dengannya." Hirota wajahnya memucat, dia tak bisa berkata apa-apa. Charles lalu berdiri dan melangkah mundur. "Bilang pada bosmu, besok malam jam 8, suruh dia menemuiku di Club Avenue. Jangan sampai telat." Tanpa menunggu jawaban, Charles berbalik dan berjalan keluar, diikuti oleh Aryo, Edward, dan anak buah mereka. Hirota tetap terduduk di lantai, wajahnya masih sedikit pucat. Ia tahu, ini bukan peringatan biasa. Ini adalah tantangan langsung yang tidak bisa diabaikan. 56. Malam semakin larut ketika Hirota akhirnya bangkit dengan sisa tenaga yang ia miliki. Tangannya masih berlumuran darah akibat tembakan sebelumnya, dan rahangnya terasa nyeri akibat pukulan Aryo. Ia menghela nafas panjang,
mencoba menenangkan pikirannya sebelum mengeluarkan ponsel dari saku dan menghubungi seseorang. "Bos, kita punya masalah," ucapnya dengan suara berat. Dari ujung telepon, suara dingin Natsuki terdengar. "Masalah seperti apa, Hirota? Jangan bilang kau kalah." Hirota menelan ludah. "Bukan hanya Aryo dan Edward yang ikut campur, tapi ada orang lain tuan. Namanya Charles Moretti." Hening. Hanya suara napas dari seberang yang terdengar, sebelum akhirnya Natsuki berkata, "Charles Moretti. Tidak mungkin. Ya, dia muncul dan menantangmu, bos. Dia ingin bertemu besok malam jam 8 di Club Avenue," jawab Hirota, suaranya sedikit gemetar. Ada jeda sebelum Natsuki kembali berbicara, suaranya terdengar penuh pertimbangan. "Kau yakin dia benar-benar Charles Moretti? Ketua klan Moretti?" "Aku tidak tahu, bos. Tapi auranya sangat kuat," ujar Hirota. Terdengar suara tawa kecil dari Natsuki. "Kalau begitu, aku akan datang." Hirota terkejut. "Tapi bos." "Diam." Suara Natsuki berubah tajam. "Kau terlalu banyak bicara, Hirota. Aku ingin melihat sendiri, apa dia benar Charles Moretti dari klan Moretti atau bukan." Tanpa menunggu jawaban, Natsuki menutup telepon. Hirota menatap layar ponselnya dengan cemas. Ia tahu betul bahwa pertemuan ini tidak akan berakhir baik. Sementara di mansion, Aryo masih duduk di ruang tamu bersama Charles. Wajahnya serius, pikirannya dipenuhi berbagai kemungdewi tentang pertemuan esok malam. "Om, apa kamu yakin ingin bertemu dengan Natsuki besok?" tanya Aryo dengan nada penuh kewaspadaan. Charles menghela napas pelan, menatap Aryo dengan tenang. "Iya, Aryo. Aku yakin. Aku harus menyelesaikan masalah ini agar mereka tidak terus-menerus mengganggu keluargamu, termasuk ibumu." Mendengar itu, rahang Aryo mengeras. Ia tidak bisa membiarkan Charles menghadapi ini sendirian. "Kalau begitu, aku akan ikut, Om. Aku akan menemanimu." Charles menggeleng pelan. "Jangan, Aryo. Lebih baik aku sendiri yang mengatasinya. Kamu tetap di rumah, lindungi keluargamu." "Tapi itu terlalu berbahaya, Om." Aryo bersikeras. "Aku dan anak buahku akan ikut mendampingi. Aku tidak bisa tinggal diam sementara kau menghadapi Natsuki sendirian." Charles menatapnya dalam diam, lalu akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah, kamu boleh ikut. Tapi dengarkan aku baik-baik, Aryo. Apapun yang kamu dengar tentangku di sana, jangan beritahu ibumu." 57. Aryo menatap Charles dengan penuh tanda tanya, namun akhirnya dia menjawab. "Baiklah, Om." Mereka berdua saling bertukar pandang, seakan memahami bahwa besok adalah hari yang menentukan. Tidak ada yang tahu bagaimana pertemuan dengan Natsuki akan berakhir, tetapi satu hal pasti, ini bukan sekadar perundingan biasa. Keesokan harinya, Charles duduk di restoran hotel tempatnya menginap, ia menempelkan ponselnya ke telinga. Ia sedang berbicara dengan Anthony, keponakannya yang kini memegang kendali bisnis keluarga Moretti. "Anthony, kamu sudah menyiapkan tempat untuk pertemuannya nanti malam?" tanya Charles dengan suara tenang. Di seberang telepon, Anthony terdengar menghela napas sebelum menjawab, "Sudah, Paman. Tapi apa tidak sebaiknya aku saja yang menemuinya? Kenapa Paman harus repot-repot turun tangan sendiri?" Charles tersenyum tipis, sudah bisa menebak pertanyaan itu. "Klan Takeda bukan ancaman besar buat kita, Anthony. Tapi ini bukan hanya soal bisnis atau kekuasaan. Ini menyangkut seseorang yang berarti dalam hidupku. Jadi, aku yang akan menghadapinya sendiri." Anthony terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada lebih serius, "Baiklah, Paman. Tapi hati-hati. Aku hanya takut mereka berbuat nekat nanti." Charles mendengar suara kursi bergeser di ujung sana, menandakan bahwa keponakannya mulai gelisah.
Tapi, jujur saja, aku rasa mereka tidak akan berani mencari masalah dengan kita, lanjut Anthony. Tapi kalau sampai mereka berani melukai paman, bahkan sedikit saja, aku pastikan aku akan menghabisi seluruh klan mereka. Charles hanya tersenyum kecil mendengar ucapan keponakannya. Meskipun Anthony lebih muda, darah Moretti yang mengalir di tubuhnya tidak bisa disangkal dingin, tegas, dan mematikan jika diperlukan. Tenang saja, Anthony, ujar Charles akhirnya. Aku tahu apa yang kulakukan. Ini hanya pertemuan biasa. Untuk sekarang.